Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 5, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Di pembelajaran 4 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 28 sampai dengan 36. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judulnya ya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti akan ada daftar playlistnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 4 berarti pilih ini, klik biru-birunya atau klik linknya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist kelas 4 ya. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 4 tema 4 berarti pilih ini ya. Klik putar semua, nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan. Ini dibuat berurutan ya, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa. Nah, kita mulai ya adik-adik di pembelajaran 4. Ada Lani di sini. Katanya kamu sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman. Maukah kamu mengetahui perjuangan raja lainnya? Tentu saja mau ya adik-adik ya, karena cerita kerajaan itu perjuangan atau perjuangan raja-raja itu biasanya banyak sekali makna yang bisa kita ambil ya. Nah, ini tadi Bala Putradewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran 3 yang sebelumnya ya. Nah, ini adik-adik boleh baca dahulu ya. Untuk bacaannya bisa di-pause dulu karena kita nanti akan langsung membahas ke soalnya. Nah, ini juga boleh dibaca lagi. Ada beberapa pertanyaan di sini yang akan Karina jawab di sebelah kanan. Mulai dengan pertanyaan yang pertama yang ini ya. Jelaskan apa yang akan terjadi yang ini. Yang akan terjadi jika Bala Putradewa tidak memimpin Sriwijaya. Nah, jika tidak dipimpin, maka kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan mungkin tidak akan tercapai karena tidak ada yang membangun armada laut yang kuat. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain ya yang melakukan hal tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hasil dari perjuangan Bala Putradewa? Nih yang kedua yang ini. Ya, hasilnya yaitu Kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang memiliki armada laut yang kuat, kejayaan Sriwijaya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan juga kebudayaan. Lalu yang berikutnya sikap kepahlawanan yang ini yang nomor 3 yang dimiliki oleh Bala Putradewa. Sikap kepahlawanannya adalah berani dan pantang menyerah dalam membangun armada laut sehingga keamanan dan kesejahteraan rakyatnya terjamin. Lalu yang berikutnya, berikan pendapatmu. Yang ini, berikan pendapatmu eh, apakah Raja Balaputradewa dapat disebut sebagai pahlawan pada masa kerajaan Sriwijaya? Jelaskan ya. Sangat setuju ya bahwa Raja Balaputradewa adalah pahlawan bagi rakyatnya. Karena beliau telah berani dan pantang menyerah berjuang untuk rakyatnya, sehingga rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Kerajaan Sriwijaya juga mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Bala Putradewa. Lalu yang terakhir, perjuangan apa? Yang ini yang kelima, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putradewa? Nah, Bala Putradewa berjuang membangun Sriwijaya sebagai kerajaan Nusantara pertama dengan wilayah yang sangat luas. Lalu Bala Putradewa menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim karena kekuatan angkatan laut yang tangguh dan wilayah perairan yang luas. Lalu Bala Putradewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha dan dengan banyaknya perguruan tinggi Buddha. Lalu Bala Putradewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan sehingga banyak kapal yang singgah. Ya. Nah, berikutnya Bala Putradewa berjuang membangun armada laut dan menjadikan Sriwijaya kerajaan yang makmur ya. Lalu berdasarkan perjuangan Bala Putradewa, tuliskan sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat ya. Nih, Karina sudah buatkan di sini di sebelah kanan, kita perbesar sedikit supaya terlihat. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Jadi yang pertama adalah Bala Putradewa membangun kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar. Alasannya, hal tersebut menunjukkan bahwa Bala Putradewa menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyatnya. Lalu yang kedua, Bala Putradewa membangun armada laut yang kuat. Ya, hal tersebut menunjukkan bahwa Bala Putradewa memperhatikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini sebetulnya masih ada dua ya adik-adik.
Karina hanya bisa menemukan 2 karena ceritanya tadi juga tidak terlalu panjang. Ya, tidak masalah 2 saja juga cukup. Kemudian Karina balikin lagi ininya ya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana dengan di daerah adik-adik? Apakah ada tokoh sejarah? Ya, tuliskan hal-hal baik yang bisa kamu contoh. Karina contohkan saja ya. Misalnya Karina buat contoh Patimura. Ya, hal yang baik yang bisa dicontoh adalah semangat nasionalismenya. Lalu bagaimana dengan kamu adik-adik? Apakah kamu sudah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini disesuaikan dengan jawaban adik-adik ya. Sikapku yang sudah sesuai dengan nilai Pancasila. Misalnya, Karina buat nih. Misalnya, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku dan agama. Lalu yang belum sesuai adalah misalnya saling tolong-menolong, mungkin kurang banyak dalam menolong teman yang kesulitan ya. Lalu rencana perbaikan yang harus aku lakukan mungkin mencari tahu tentang tokoh-tokoh sejarah, memahami arti dari Pancasila itu sendiri ya. Nah, berikutnya di sini ada gambar salah satu bukti peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan adalah Candi Muara Takus ya, seperti ini. Nah, gambarlah 2 garis yang kamu temukan, beri nama garis tersebut. Lalu apakah kamu temukan garis pada gambar di atas? Nah, kita coba lihat di sini ya adik-adik ya. Nah, di sini Kak Rina coba cari dahulu garisnya yang bisa Kak Rina buat. Nah, ini ya. Kelihatan ya adik-adik ya, ini juga ya. Ada cukup banyak sebetulnya ini juga ya. Ya, nanti adik-adik boleh tambahkan lagi, sebetulnya ada banyak ya. Nah, boleh dikasih nama, misalnya ini garis A, ini garis B ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, apakah jenis garis yang kamu lihat sama? Nah, kemudian segambarlah garis yang kamu temukan tadi sudah ya. Adakah garis yang tidak bertemu? Adakah garis yang bertemu? Ya, gambarlah garis yang kamu temukan. Nah, ada yang bertemu seperti ini. Ya, yang ini bertemu nih. Ya, yang tidak bertemu juga ada. Seperti contohnya misalnya ini nih. Yang biasanya yang seperti ini nih dia tidak bertemu ya karena dia ada jeda ya dengan pertemuan garis lainnya. Nah, kemudian tadi gambar tadi sudah ya. Nah, untuk jenis garisnya tadi ada horizontal. Ya, horizontal, ada vertikal, dan juga diagonal. Lalu lengkung ada tidak ya adik-adik? Kita coba cek lagi. Nah, lengkung juga ada nih ya di bagian atas ya, ada banyak. Ya, jadi ada juga lengkung di sini Karina tambahkan. Dan lengkung. Ya. Nah, kemudian berikutnya apa itu garis sejajar dan garis berpotongan? Ya, gurumu akan membuat ruang kelas menjadi gelap. Nah, ini nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu guru ya adik-adik ya. Lalu Karina akan bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, berdasarkan percobaan tersebut, mana garis yang berpotongan? Nah, ini contohnya. Percobaan yang menghasilkan garis yang berpotongan adalah percobaan 2. Nih, yang gambar ini ya. Yang gambar 2. Kenapa? Karena siswa tersebut berdiri agak menyerong ya. Jadi nanti kalau digambar mungkin seperti ini sinarnya ya. Jadi berpotongan di sini. Ya, kemudian yang nomor 2, mana garis yang sejajar? Jelaskan. Percobaan yang menghasilkan garis sejajar adalah yang 1 karena dia lurus begini. Ya, sama, sejajar. Ya, kemudian yang nomor 3, apa perbedaan antara kedua garis? Nah, tadi garis sejajar adalah 2 buah garis yang jika tidak diteruskan tidak akan pernah bertemu. Jadi dia begini nih. Kalau diteruskan sampai berjuta-juta meter pun dia akan tetap lurus seperti ini. Jadi hanya berdampingan atau beriringan. Kalau garis berpotongan itu yang biasanya agak menyerong seperti ini nih. Misalnya dari awal begini ya. Jika diteruskan nanti akan ada titik di mana dia akan bertemu atau berpotongan ya. Kemudian berikutnya, nah ini garis pada bidang permukaan yang tidak pernah berpotongan disebut tadi garis sejajar atau paralel ya, seperti ini. Lalu garis berpotongan apabila terletak pada satu bidang datar dan saling bertemu, seperti ini nih ya.
Nah, kemudian amatilah gambar-gambar berikut ini. Apakah kamu menemukan garis-garis sejajar? Kita coba lihat ya. Kalau yang ini Karina akan buat kalau gambarnya X itu sejajar ya. Kalau jangan, kalau yang begini sejajar, kalau yang X ini berpotongan ya. Berpotongan. Nah, kita yang sejajar dulu ya. Yang sejajar itu ada ini nih ya. Ini lurus sejajar, ini juga, ini juga. Lalu kalau yang berpotongan ada ini, Karina silang ya. Ini berpotongan garisnya. Lalu di gambar daun. Nah, di gambar daun ini yang sejajar ini ya. Ada banyak juga ini ya. Lalu yang berpotongan yang ini. Ya, yang ada di sini. Ya. Kemudian yang di rel kereta yang sejajar ini ya, ini juga sebetulnya sejajar walaupun dia ada garis vertikal ya. Kalau yang begini vertikal, ini horizon. Nah, lalu yang berpotongan, yang silang, Karina akan tandai yang ini nih di bagian sini dia berpotongan. Ada banyak ya. Kemudian berikutnya, temukan contoh garis sejajar dan garis berpotongan yang ada di sekitarmu. Nah, ini disesuaikan dengan keadaan adik-adik ya. Sekitar adik-adik adanya apa? Kalau Karina, contohkan di sekitar Karina tuh biasanya ada Karina lihat rel kereta api, zebra cross, lalu garis-garis putih yang ada di jalan atau di jalan tol. Lalu garis berpotongan misalnya di roller coaster ya, tempat relnya, lalu penyangga kursi lipat, jalan persimpangan ya. Buatlah sebuah titik antara dua garis sejajar. Buatlah sebanyak mungkin garis dari titik yang kamu buat. Berilah nama pada garis yang kamu buat. Nah, Karina coba cek dulu ya. Nah, ini contoh ya. Nah, contohnya gambarnya seperti ini adik-adik ya. Ini sejajar, ini berpotongan. Lalu kemudian kalau yang ini bisa dibuat seperti ini. Ya, ini yang sejajar. Ya, ini ada titiknya. Boleh diberi nama misalnya ini garis A, ini garis B, ini garis C, ini garis D ya. Nah, kemudian terakhir perhatikan gambar berikut. Temukan garis berpotongan dan sejajar. Yang sejajar ada ini ya, tetap Karina pakai tanda centang untuk sejajar. Ya, semuanya dicentang aja. Kemudian yang berpotongan ada ini. Ya, ini juga ya. Nah, pembahasan kita atau pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.